Halo semuanya, kami dari kelompok 3, tim akuntansi perpajakan. Pada kali ini, kami akan membahas tentang akuntansi perpajakan pada investasi jangka panjang, yang mana di sini atau dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang perlakuan investasi jangka panjang dari segi akuntansi maupun dari segi perpajakan. Adapun topics of content atau beberapa subbab yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama itu kita akan membahas tentang definisi investasi jangka panjang, yang kedua tujuan investasi jangka panjang, yang ketiga karakteristik investasi jangka panjang, yang keempat jenis-jenis investasi jangka panjang, yang kelima investasi jangka panjang dalam obligasi, dan yang keenam investasi jangka panjang dalam saham. Nah, yang pertama, definisi investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang merupakan penanaman dana untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun, yang mana pada umumnya itu lebih dari itu, atau biasanya itu lebih dari 5 tahun, dengan tujuan untuk meningkatkan penghasilan tetap atau menguasai perusahaan lain. Nah, berdasarkan definisi ini, bisa kita ambil beberapa keyword, bahwasanya investasi jangka panjang itu merupakan investasi jangka waktu lebih dari 1 tahun, meningkatkan penghasilan tetap atau menguasai perusahaan lain. Di mana di sini yang berarti bahwasanya meningkatkan penghasilan tetap itu dengan menanamkan modal di perusahaan lain, sehingga nantinya para perusahaan itu dapat meningkatkan penghasilan tetap atau menguasai perusahaan tersebut. Nah, selain kedua tujuan tersebut, beberapa tujuan investasi jangka panjang itu ada. Yang pertama, untuk memperoleh pendapatan yang tetap dalam setiap periode, seperti bunga, royalti, dividen, atau uang sewa yang lainnya. Yang kedua, untuk membentuk suatu dana khusus, misalnya dana untuk kepentingan ekspansi, kepentingan sosial, dan sebagainya. Yang ketiga, untuk mengontrol atau mengendalikan perusahaan lain melalui kepemilikan sebagai ekuitas perusahaan tersebut. Yang keempat, untuk menjamin tersedianya bahan baku untuk mendapatkan pasar untuk produk yang dihasilkan. Yang kelima, untuk mengurangi persaingan di antara perusahaan-perusahaan yang sejenis. Yang keenam, untuk menjaga hubungan antar perusahaan. Nah, selain itu, karakteristik investasi jangka panjang ini kami memilih 5. Yang pertama itu, jangka waktu investasi biasanya bisa di atas 5 tahun, meskipun yang sudah saya sampaikan pada definisi tadi, bahwasanya investasi jangka panjang ini karakteristiknya itu lebih dari 1 tahun. Di sini kami menjelaskan kembali bahwasanya umumnya itu biasanya di atas 5 tahun. Yang kedua, keuntungan yang didapat umumnya lebih konsisten dan lebih besar. Yang ketiga, keuntungan bisa saja tidak maksimal jika waktu investasinya tidak pas dengan kondisi pasar atau perekonomian yang sedang masuk. Yang keempat, tidak memperdulikan fluktuatif atau naik dan turunnya harga dalam jangka pendek. Yang kelima, ideal untuk memenuhi kebutuhan dalam jangka panjang dan kebutuhan dana yang sangat besar. Nah, setelah dari definisi, tujuan, karakteristik, lantas apa aja sih, maksudnya kayak investasi jangka panjang itu sebenarnya apa aja kayak gitu. Di sini untuk jenis-jenis investasi ada 5. Yang pertama, investasi pada obligasi yang akan kita bahas nantinya. Ada investasi pada saham, investasi pada surat-surat berharga lain, investasi dalam aset lain-lain seperti investasi dalam tanah, bangunan, emas, dan sebagainya. Dan yang kelima ada investasi pada dana yang biasa kita kenal dengan investasi pada reksadana. Nah, lantas nilai perolehan investasi jangka panjang itu apa aja? Yang pertama itu harga perolehan dari investasi tersebut. Yang kedua, biaya-biaya broker atau biaya makelar untuk mendapatkan investasi tersebut. Yang ketiga, pajak-pajak yang terkait dengan investasi jangka panjang tersebut. Dan yang keempat, biaya-biaya lain yang didapat untuk memperoleh investasi jangka panjang tersebut. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke topik pembicaraan tentang investasi jangka panjang obligasi. Kemudian investasi jangka panjang dalam obligasi. Apa itu obligasi? Obligasi adalah surat utang jangka panjang dengan tingkat bunga tertentu. Obligasi ini dapat dibeli sesuai dengan nilai nominal atau nilai kurs. Nilai obligasi ini sebagai investasi yang dicatat sesuai dengan harga perolehannya.
Kemudian yaitu karakteristik investasi jangka panjang obligasi. Yang pertama, nilai nominal. Obligasi ini mempunyai nilai nominal yang tertera dalam lembar obligasi. Yang kedua yaitu kupon. Kupon ini, obligasi ini disertai dengan kupon dengan tingkat suku bunga tertentu. Biasanya bunga ini bisa dibayar setiap bulan, 3 bulan sekali, 4 bulan, atau 6 bulan. Jatuh temponya itu 5, 10, sampai 15 tahun. Sedangkan obligasi yang dikeluarkan oleh negara ini biasanya jatuh temponya ini rata-rata 2 tahun. Kemudian penerbit atau emiten. Jenis-jenis obligasi. Yang pertama, secured and unsecured obligasi, yaitu secured obligasi adalah obligasi yang didukung oleh sebuah janji atau anggunan, sedangkan unsecured obligasi itu adalah obligasi yang tidak dijamin dengan anggunan apapun. Kemudian term serial and callable bond, yaitu term obligasi adalah penerbitan obligasi yang jatuh temponya itu ada pada satu tanggal, sedangkan serial obligasi itu penerbitannya itu jatuh temponya dalam bentuk angsuran. Untuk callable obligasi itu obligasi yang memberi penerbit obligasi tentang hak untuk menarik dan melunasi obligasi sebelum jatuh tempo. Kemudian convertible commodity backed debt discount bond. Convertible obligasi adalah obligasi yang dapat dikonversi menjadi sekuritas lain dari perusahaan untuk jangka waktu tertentu oleh penerbitnya. Sedangkan commodity backed yaitu obligasi yang dapat ditukarkan dengan suatu komoditas seperti minyak, batu bara. Untuk debt discount obligasi yaitu obligasi yang dijual pada pemerintah yang memberikan jumlah bunga kepada pembeli pada saat jatuh tempo. Kemudian registered and bearer bond. Registered bond adalah obligasi yang diterbitkan bearer dan dicatat atas nama pemilik dan dapat dipindahkan di satu pemilik lainnya. Yang terakhir yaitu income and revenue bond. Untuk income obligasi adalah obligasi yang tidak membayarkan bunga kecuali jika perusahaan lebih mendapatkan keuntungan. Sedangkan revenue itu obligasi yang dimana bunga yang dibayarkan berasal dari sumber pendapatan tertentu. Biasanya ini diterbitkan oleh entitas tertentu. Sekarang mengenai obligasi dalam perpajakan. Objek pajak dari obligasi ini yang pertama adalah obligasi yang biasanya berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Yang kedua yaitu surat utang negara, yaitu surat berharga yang berupa surat pengakuan utang baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara sesuai dengan masa berlakunya atau pembayaran dan objek bunga. Kemudian objek yang ketiga yaitu bunga obligasi. Bunga obligasi ini adalah imbalan yang diterima atau diperoleh pemegang obligasi dalam bentuk bunga dan atau diskonto. Untuk objek pajak yang keempat yaitu atas penghasilan yang diterima dan atau diperoleh wajib pajak berupa bunga obligasi dikenai pemotongan.
Kemudian tarif pajak investasi jangka panjang dalam obligasi. Untuk bunga dari obligasi 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap, 20% untuk sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak dan pajak luar negeri selain badan usaha tetap. Untuk obligasi diskonto yaitu yang pertama 15% dan badan usaha tetap, dan 20% sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain badan usaha tetap. Tarif pajak yang ketiga, bunga dari obligasi tanpa bunga. Tarifnya itu 15% bagi WP dalam negeri dan badan usaha tetap, dan 20% sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri dan usaha tetap. Dan tarif yang keempat, namanya diskon dan diterima oleh pajak yang daftar pada OJK, yaitu 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya. Pajak investasi jangka panjang dalam obligasi. Untuk memotong pajaknya ini yang pertama yaitu penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang tunjuk. Dan orang selaku antara terima penjual obligasi pada saat transaksi. Kemudian mengenai pengecualian jangka panjang dalam obligasi, ketentuan ini tidak berlaku dalam hal penerima penghasilan adalah WP yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 4 ayat 3 huruf H Undang-Undang PPH, dan WP bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di. Kemudian kita masuk ke contoh soalnya. Pada tanggal 1 Juli 2011, PT Koko atau itu emiten menerbitkan obligasi dengan kupon interest bond dengan nilai nominal 10 juta per lembar. Jangka waktu obligasi ini 5 tahun dan jatuh temponya pada tanggal 1 Juli 2016. Bunga tetap sebesar 16% per tahun. Jatuh tempo bunga setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Penerbitan perdana tercatat di BEI atau Bursa Efek Indonesia. PT Cici selaku investor pada saat penerbitan perdana membeli 10 lembar obligasi dengan harga di bawah nilai nominal dengan harga 9 juta per lembar. Berapa besaran pajak yang harus dibayarkan atas bunga obligasi tersebut? Soal ini dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 yang mana harus tempo bunga tanggal 31 Desember 2011 dengan bunganya 6/12 dikali 16% kali 10 juta dikali 10 lembar sama dengan 8 juta. Untuk PPh pasal 4 ayat 2 yaitu tarifnya 15% bagi WP dalam negeri dan BUT, yaitu 15% dikali 8 juta sama dengan 1.200.000. Apabila PT Cici adalah WP reksadana, maka PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga yang diperoleh pada saat jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2011 sama dengan
6/12 dikali 16%, yaitu suku bunganya dikali 10 juta dikali 10 lembar sama dengan 8 juta. Untuk PPh pasal 4 ayat 2 nya, yaitu untuk tarif WP reksadana tadi 5% bagi WP dalam negeri dan badan usaha tetap, terus 5% dikali 8 juta sama dengan 400.000. Jadi PPh yang harus dipotong oleh Koko yaitu apabila PJT ada WP reksadana sama dengan 400.000, sedangkan apabila WP Nah, yang selanjutnya itu ada investasi jangka panjang dalam saham. Sebenarnya saham itu apa sih? Saham merupakan terjadi dalam metode pencatatannya sendiri. Dalam investasi jangka panjang saham itu terdapat dua metode, di mana berdasarkan akuntansi sendiri, metode pencatatan dalam investasi jangka panjang saham itu didasarkan pada persentase kepemilikan. Apabila kepemilikan saham sebesar kurang dari 20%, maka yang digunakan metode pencatatannya berupa metode cost method. Dan apabila kepemilikannya di antara 20% sampai 50%, maka yang digunakan itu equity method. Dan apabila kepemilikannya lebih dari 50%, maka dilakukan konsolidasi. Nah, lantas apa sih yang membedakan dari ketiga metode pencatatan tersebut? Di sini sudah dibagi menjadi 3, yaitu untuk cost method, untuk equity method yang kepemilikannya kurang dari 25%, dan equity method yang kepemilikannya lebih dari 25%. Untuk pembelian investasi untuk cost method, baik equity method kurang dari 25%, baik equity method lebih dari 25%, itu sama untuk jurnalnya, yaitu investasi dalam saham atau pada kas atau bank. Sedangkan untuk pengumuman dividen, untuk cost method sendiri itu tidak di jurnal atau no entry. Untuk equity method yang kurang dari 25% maupun yang lebih dari 25% sama-sama investasi saham pada pendapatan investasi. Dan untuk pembagian dividen untuk cost method, kas PPh 23 dibayar di muka pada pendapatan dividen. Untuk equity method yang kurang dari 25%, kas PPh 23 dibayar di muka pada investasi saham. Sedangkan equity method lebih dari 20% hanya kas investasi saham. Nah, kenapa di sini terdapat perbedaan antara equity method yang kepemilikannya kurang dari 25% dan equity method yang kepemilikannya lebih dari 20%? Di sini perbedaannya terletak pada PPh 23 karena nanti itu akan dibahas pada slide yang selanjutnya. Investasi jangka panjang dalam saham maupun perpajakan, atau dalam segi akuntansi maupun dalam segi perpajakan. Nah, dalam segi akuntansi sendiri itu diatur pada PSAK 4 bahwasanya investasi dana perusahaan kendali yang ditunjukkan dalam bentuk kepemilikan saham lebih dari 50% hak suara oleh perusahaan lain, maka harus dikonsolidasikan dengan laporan keuangan investor dengan pengungkapan selengkapnya terhadap hak minoritas. Sedangkan menurut untuk perpajakan sendiri, tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit menyebut metode pencatatan investasi jangka panjang saham. Selain yang tersebut ditentukan pada pasal 10 ayat 5 Undang-Undang PPh berdasarkan harga perolehan tanpa memperhatikan persentase dari kepemilikan. Lantas, ketentuan perpajakan investasi jangka panjang menurut saham, jika terjadiannya transaksinya penjualan saham, yang A itu jika penjualan sahamnya melalui bursa efek, maka dikenakan PPh pasal 4 ayat 2, dan jika tidak melalui bursa efek itu dikenakan PPh pasal 17. Dan ketika pembagian dividen,
Untuk PPOP dikenakan objek pajak PPh pasal 17C, dan untuk PP Badan dengan kepemilikan kurang dari 25% dikenakan PPh pasal 23, dan untuk PP Badan dengan kepemilikan lebih dari 20% tidak dikenakan objek PPh. Nah, itu tadi relate dengan jurnal yang tentang metode pencatatan saham, yang mana untuk equity method dengan kepemilikan lebih dari 20% ketika pembagian dividen tidak dikenakan PPh 23 dibayar. Sedangkan untuk biaya-biaya penjualan saham, ketika untuk biaya penjualan saham di bursa efek, maka itu sifatnya non-deductible, dan ketika biaya penjualan saham itu tidak diperjualkan di bursa efek, maka sifatnya deductible. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Di sini, PT Koko menjual sahamnya pada PT Cici pada tanggal 1 Maret 2019 dengan harga 1.100.000 dan biaya penjualan sebesar 20 juta, di mana PT Adi atau PT Koko di sini membeli saham tersebut dengan harga 1 juta. Buatlah jurnal untuk melakukan transaksi tersebut. Nah, dari soal tersebut, maka jurnalnya kas pada bank, kas atau bank PPh pasal 4 ayat 2 pada laba penjualan investasi saham dan investasi pada efek tertentu. Di sini tadi kan menjualnya 1.100.000. Berarti untuk PPh pasal 4 ayat 2-nya dikenakan 0,1% dikali dengan 1.100.000, maka ketemu 1.100. Dan untuk investasi pada efek tertentu kan PT Koko tadi membelinya sebesar 1 juta, sedangkan untuk laba investasi penjualan saham itu 80.000. Jadi kas pada bank sebesar 1.078.000, PPh pasal 4 ayat 2-nya 0,1% dikali 1.100.000 sebesar 1.100, dan laba penjualan investasi sahamnya 80.000, investasi pada efek tertentunya atau pembeliannya itu sebesar 1 juta. Kemudian investasi jangka panjang pada dividen. Apa itu dividen? Dividen adalah bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi. Untuk perlakuan dividen dalam perpajakan ini ada dua. Yang pertama yaitu objek pajak atau dipotong objek penghasilan. Untuk objek pajak dividen ini ada 3. Yang pertama, objek pajak dividen sebagai objek potongan PPh pasal 23 wajib pajak badan dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan berupa dividen. Maka atas penghasilan dividen tersebut dipotong PPh pasal 23 sebesar 15% dari penghasilan bruto sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh. Dividen tersebut dikenakan PPh pasal 4 ayat 3 huruf Undang PPh, yang mana untuk ber-NP mempunyai NPWP dikenakan persen, sedangkan untuk tidak yang ber-PN Kemudian objek pajak dividen yang kedua yaitu dividen sebagai objek pemotong PPh final pasal 4 ayat 2. WPOP dalam yang menerima atau memperoleh penghasilan berupa dividen, maka atas penghasilan dividen tersebut dipotong PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifat final sebesar 10% dari penghasilan bruto sebagaimana diatur dalam PP nomor 19 tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009. Untuk objek pajak dividen yang ketiga yakni dividen sebagai objek pemotongan PPh pasal 26.
yaitu WP luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia berupa dividen. Maka atas penghasilan dividen tersebut dipotong PPh pasal 26 sebesar 20% dari penghasilan bruto sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh. Namun apabila penerimaan dividen ini adalah wajib pajak luar negeri di mana negara domisili yang bersangkutan mempunyai perjanjian perpajakan dengan Indonesia dan terdapat surat keterangan domisili, maka tarif yang dikenakan adalah tarif yang sesuai dengan tax treaty. Pertama, dividen yang berasal dari cadangan laba yang ditahan. Untuk yang kedua, yaitu bagi perseroan terbatas atau badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen. Kemudian kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 Mei 2018 mengumumkan pembagian dividen dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Pada tanggal 13 Agustus 2018 perusahaan membagikan dividen tunai kepada pemegang saham yang mana dividen tersebut berasal dari cadangan laba yang ditahan. Total jumlah dividen yang dibagikan adalah sebesar 1 miliar. Susunan pemegang saham beserta persentase kepemilikan sahamnya adalah: yang pertama, PT ADI memiliki NTWP, kepemilikan sahamnya 35%. PT Mandiri selaku BUMN, kepemilikan sahamnya 24%. PT Sawana tidak memiliki NPWP, kepemilikan sahamnya 9%. CV Desrian 5%. Google Pte Ltd, kepemilikan sahamnya 25%. Kemudian jawabannya persentasenya, yang pertama PT ADI memiliki NPWP dengan saham 35%, maka jumlah dividen yang diterima yaitu 350%, yang mana dihasilkan dari 35% dikali 1 miliar yang menghasilkan 350 juta. Hal ini dikenakan PPh pasal tidak terutang PPh 23 karena terutama PPh 23 karena kepemilikannya lebih dari 25%. PT Mandiri selaku BUMN dikenakan memiliki kepemilikan sahamnya 24% sehingga mendapatkan jumlah dividennya 240. Ini bukan merupakan objek pajak karena merupakan badan usaha milik negara. PT Sawana tidak memiliki NPWP, kepemilikan sahamnya 11% dengan jumlah dividennya 110, dikenakan PPh 20 10% sama dengan 33 juta. Kemudian CV Desrian dengan kepemilikan sahamnya 5%, kan PPh 4 pasal 2 yaitu 10% dikali 50 juta sama dengan 5 juta. Kemudian Google Pte Ltd dengan kepemilikan sahamnya 25% dengan jumlah dividennya 250 juta. Kenakan PPh 26 karena dari BP luar negeri dan merupakan non tax treaty, yaitu dengan tarifnya PPh 26 20% dikali 250 juta sama dengan 50 juta. Kemudian masuk contoh soal yang kedua. Pada 22 Desember 2019, PT Koko membayar dividen kepada PT Kiki senilai 100 juta. Atas pembayaran dividen tersebut, PT Koko memotong PPh 23 sebesar 15% dengan memberikan bukti pemotongan PPh 23 pada PT Kiki. Penghasilan yang diterima oleh PT Kiki ini sebesar 85 juta, sedang
PH23 yang dipotong sebesar 15 juta oleh PT Kopo. Nah, buatlah jurnal untuk membuktikan transaksi tersebut. Untuk jurnalnya, PT Vici menerima 25 juta, yaitu dicatat pada kas debit 85 juta, sedangkan 23 dibayar di muka 15 juta. Untuk kreditnya pendapatan dividen 100 juta. Itu tadi beberapa penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas antusiasnya. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di bawah. Terima kasih.